Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelda Vitasari, NIM 1927041026, kelas PTPB Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Fish Aggregating Device atau rumpon. Fish Aggregating Device atau sering disebut rumpon adalah benda berlabu atau hanyut yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Rumpon ini ada yang memiliki struktur permanen, semi permanen, atau perangkat yang terbuat dari bahan apapun yang digunakan untuk memancing ikan. Adapun perbedaan rumpon zaman dahulu dan rumpon zaman sekarang yaitu yang pertama itu rumpon zaman dulu. Rumpon awalnya terbuat dari kayu apung dan pohon. Nelayan dari Indonesia dan Filipina mulai membangun rakit apung dari bambu dan bahan lainnya untuk menarik ikan sejak tahun 1900. Kemudian rumpon digunakan di perairan pantai dangkal dengan kedalaman yaitu 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis kecil dan umpan. Adapun rumpon zaman sekarang yaitu yang pertama, sekarang rumpon buatan permukaan dan tengah laut secara sistematis digunakan di banyak negara. Kemudian praktik saat ini sangat bervariasi, terkadang melibatkan teknologi canggih. Rumpon modern hasil dari teknologi dan bahan impor dapat ditambatkan hingga lebih dari 3.000 meter. Rumpon yang hanyut ditambatkan ke dasar dan dapat berupa benda-benda alami seperti kayu gelondongan buatan manusia. Kemudian model tertentu memiliki dimensi permukaan yang besar. Rumpon tertambat menempati lokasi yang tetap dan menempel di dasar laut dengan menggunakan pemberat seperti balok beton. Pelampung dapat mengapung di permukaan berlangsung 3-4 tahun atau berada di bawah permukaan untuk menghindari deteksi dan bahaya permukaan seperti cuaca dan lalu lintas kapal. Rumpon di tengah air, di mana satu-satunya komponen permukaan adalah pelampung penanda kecil, tidak terlalu terpengaruh oleh angin dan ombak, serta risiko kerusakan oleh kapal. Rumpon bawah permukaan bertahan lebih lama 5-6 tahun karena lebih sedikit kerusakan tetapi bisa lebih sulit ditemukan. Kemudian rumpon dapat digunakan baik dalam pengaturan tunggal atau ganda. Praktik umum adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak yang cukup antara masing-masing. Jarak yang paling sesuai antara masing-masing rumpon tergantung pada kelimpahan dan jenis spesies sasaran, berkisar antara beberapa ratus sampai 1.000 meter untuk ikan pelagis kecil di perairan pesisir atau dangkal, atau 5-10 mil laut untuk rumpon tuna air dalam. Rumpon mengumpulkan ikan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ikan juga berkumpul di bawah batang kayu yang hanyut dan bahkan ikan paus. Dan aturan tentang penangkapan ikan di sekitar rumpon seringkali berlaku untuk semua benda yang hanyut atau dekat permukaan laut yang menarik ikan. Berbagai jenis rumpon di area yang berbeda setelah waktu yang singkat menarik dan mengumpulkan ikan di sekitar struktur, terlepas dari desainnya. Ikan terpesona dengan benda-benda mengembang. Mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup besar di sekitar benda-benda seperti flotsam yang hanyut, rakit, ubur-ubur, dan rumput laut yang terapung. Benda-benda tersebut tampaknya memberikan stimulus visual dalam kekosongan optik dan menawarkan beberapa perlindungan bagi ikan remaja dan pemangsa. 2 kategori utama rumpon. Rumpon dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu artisanal dan industri. Rumpon sederhana atau lanjutan dibiarkan hanyut di perairan dalam untuk membantu armada lepas pantai. Artisanal dan industri menangkap ikan pelagis besar
terutama tuna. Kemudian ratusan jenis rumpun hanyut tradisional yang sederhana digunakan oleh setiap pecinta tuna modern besar yang beroperasi di daerah tertentu. Rumpun artisanal lebih kecil dan digunakan oleh nelayan subsisten, artisanal, dan rekreasi. Ini sebagian besar berlabuh di lepas pantai atau dekat pantai dan di laguna, dan mungkin di permukaan atau di bawah permukaan. Sedangkan rumpun industri adalah struktur besar dan mungkin melayang atau berlabuh. Para nelayan menggunakan alat tangkap, purse seine, long line atau pole, dan melayani perusahaan perikanan untuk mendukung kapal skala industri. Adapun kekurangan dan keuntungan dari artisanal dan industri yaitu yang pertama artisanal. Keuntungannya yaitu yang pertama keamanan makanan, kedua efisiensi vessel, yang ketiga pengelolaan sumber daya pesisir, yang keempat perubahan iklim dan adaptasi, yang kelima pariwisata, yang keenam keamanan di laut. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama pendek umur, kemudian pengguna konflik, yang ketiga kendala anggaran. Yang kedua yaitu industri, keuntungannya yang pertama makanan keamanan, yang kedua efisiensi, yang ketiga domestik pembangunan, kemudian yang keempat distribusi usaha dan izin pendapatan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama peningkatan tangkap tuna mata besar meskipun tidak ditargetkan. Kemudian dapat menangkap ikan tuna berukuran kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.